Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bu Fatimah akan memberikan sebuah tayangan video yang mana video tersebut berisikan tentang materi toharoh atau biasa kita sebut dengan bersesuci. Jadi Bu Fatimah mohon untuk anak-anak sekalian memahami materinya. Karena apa? Karena materi tersebut sangat penting untuk kelangsungan ibadah kita sehari-hari. Ya, kalau misalkan ada anak-anak yang masih belum paham dari video yang akan ditayangkan ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, silahkan simak videonya dan Bu Fatimah harap untuk bisa difahami, karena nanti setelah kalian melihat video ini, kalian akan diberi tugas untuk meresum meresum materi dari video yang telah disampaikan minimal 100 kata. Jadi mohon untuk difahami dan Bu Fatimah harap bisa diamalkan sehari-hari. Oke, langsung saja simak videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi kali ini akan membahas mengenai tentang toharoh. Jadi materi toharoh yaitu menjelaskan tentang bagaimana kita bersuci, kemudian apa saja air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, kemudian macam-macamnya najis, dan juga pengertian dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Oke anak-anak, untuk semuanya kita akan membahas langsung mengenai tentang toharoh. Apa itu toharoh? Ya, jadi yang disebut dengan toharoh adalah bersih atau bersuci. Jadi toharoh itu adalah bagaimana cara kita mensucikan diri kita sebelum kita melaksanakan ibadah, yaitu khususnya ibadah sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sedangkan menurut istilah adalah menyucikan badan, pakaian, tempat dari hadas dan juga najis. Itu toharoh menurut istilah. Jadi kalau toharoh menurut bahasa itu adalah bersih atau bersuci, sedangkan toharoh menurut istilah itu adalah menyucikan badan, pakaian yang kita pakai, tempat yang kita akan pakai beribadah dari hadas dan juga najis. Di dalam Islam, jadi di dalam agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar selalu dalam keadaan bersih dan suci. Apalagi sekarang musim corona anak-anak, jadi usahakan setiap kali kita akan melakukan perbuatan apapun itu kita bersuci, ya. Baik itu menyucikan tangan dengan cuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan anjuran dokter, dan ketika sholat pun harus sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di dalam agama, ya. Contohnya seperti berwudu. Jadi ketika kita akan melaksanakan sholat, kita harus suci dari dua macam apa itu namanya, najis ataupun hadas. Jadi najis dan hadas kita harus melaksanakan itu. Nah, bagaimana caranya dan apa pengertiannya? Yang pertama, toharoh dari najis, yaitu bersuci dari najis. Apa yang dimaksud dengan toharoh dari najis? Yaitu dari segi pakaian kita, badan kita, dan tempat kita itu harus suci. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu dengan air mutlak.
air mutlak, yang disebut dengan air mutlak adalah yaitu air yang berdasarkan hukum syar'i, ya, yaitu air yang suci dan mensucikan. Itu diingat ya anak-anak, air suci dan mensucikan itu yang namanya air mutlak. Jadi air tersebut sudah suci, bisa mensucikan, kemudian barulah air tersebut bisa digunakan untuk berwudu, bersuci, memasak, minum, ataupun kita mandi. Contohnya apa saja air mutlak itu? Yang pertama adalah air hujan. Jadi air hujan tidak apa-apa, kita minum juga tidak apa-apa, kita buat berwudu juga tidak apa-apa, kita buat mandi juga tidak apa-apa, karena memang air hujan termasuk air mutlak, asalkan air tadi langsung turun, jadi tidak ada di tanah, jadi langsung turun dari langit. Misalnya kita buat tandon ya, buat dari ember atau apa, kemudian kita untuk bersuci, mensucikan tempat yang terkena najis, tidak apa-apa. Itu namanya air mutlak, air hujan. Kemudian air laut. Siapa bilang air laut tidak suci? Suci, wong semuanya air laut kan begitu banyak. Ya, jadi air laut itu termasuk mutlak untuk bersuci. Tetapi tidak boleh kita minum, karena apa? Karena kadar garamnya itu tinggi dan akan berbahaya bagi kita jika kita meminumnya. Kemudian air sumur biasanya yang kita gunakan. Kalau sekarang kan jarang orang menggunakan sumur. Biasanya ini di desa-desa. Kemudian selanjutnya adalah mata air atau bor. Bisa jadi bor ataupun sumber yang asli. Ya, itu namanya air mutlak. Jadi mengalir terus. Kemudian yang kedua adalah air mustakmal. Apa yang disebut dengan air mustakmal? Air mustakmal yaitu airnya suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Kenapa tidak bisa mensucikan? Berarti ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa mensucikan. Ya, contohnya air yang sudah tercampur. Contohnya seperti air teh, kopi, kemudian air yang sedikit, misalnya kamu ngambil air ditimba di ember ya, kemudian terkena percikan najis. Nah, itu najis namanya. Tapi kalau terkena misalnya tetesan dari tempat cucian kamu, ya, sisa dari kamu berwudu misalnya, kemudian netes ke air di dalam ember tadi, itu disebut dengan mustakmal. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Makanya hati-hati ketika berwudu mengambil air, jangan sampai air yang sudah kita pakai kemudian turun tapi kita tampung lagi. Ya, jaraknya harus bagaimana? Harus lebih jauh dari tempat turunnya menetesnya air tadi, sehingga wudhu kita nantinya jadi sah. Kalau kita seperti ini, wudhunya nanti itu akan tercampur dengan air yang dari sisa wudhu kita tadi. Nah, maka wudhunya kita memakai air mustakmal. Makanya harus hati-hati ketika ambil wudhu. Nah, harus dijauhkan sedikit dari tetesan sisa-sisa menetesnya, mengalirnya air dari wajah tadi. Begitupun semuanya, itu yang disebut dengan air mustakmal. Untuk selanjutnya yaitu air mustakmal. Jadi urutan yang ketiga, maksud saya urutan yang ketiga yaitu air musamma. Apa itu air musamma? Yaitu air suci dan mensucikan, tetapi hukumnya makruh digunakan untuk bersuci. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya kita menampung air di dalam ember, kemudian kita jemur di bawah terik sinar matahari. Nah, itu yang disebut dengan air musamma, yaitu air yang dijemur
dipanaskan dengan pemanas matahari. Contohnya juga seperti air matang. Air minum kita itu suci, tetapi hukumnya makruh digunakan. Suci, mensucikan, tetapi hukumnya makruh digunakan. Kenapa? Karena air tersebut bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Mengerti? Selanjutnya yaitu air mutanajis. Apa yang dimaksud dengan air mutanajis? Jadi yang pertama sebelum tadi itu adalah air mustakmal ketika sebuah tempat wadah yang terkena percikan sisa dari air yang telah kita gunakan itu namanya mustakmal. Tetapi kalau air yang sedikit tetapi kemudian terkena percikan najis atau terkena kencing, percikan kencing dan lain sebagainya, itu airnya menjadi air mutanajis. Jadi air tersebut tidak bisa digunakan untuk berbagai macam hal, baik itu minum atau apalagi digunakan untuk bersuci. Oke, jadi masih ingat ya, macam-macam air menurut syar'i, menurut hukum syar'i itu ada 4. Yang pertama adalah air mutlak, yang kedua adalah air mustakmal, yang ketiga air musamma, yang keempat adalah air mutanajis. Jadi itu ya. Selanjutnya yaitu macam-macam najis. Dalam ilmu fikih, najis dibagi menjadi 4. Yang pertama, najis berat atau mughalladh. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawassithah. Yang ketiga adalah najis ringan atau najis mukhaffafah. Dan yang keempat adalah najis yang dimaafkan atau najis makfu. Baik, kita akan membahas mengenai tentang yang pertama adalah najis berat atau najis mughalladh. Apa itu najis mughalladh? Yaitu najis yang harus dicuci sampai 7 kali cucian dengan air mutlak, dan salah satunya menggunakan debu yang suci atau dicampur dengan tanah. Contohnya najis tersebut adalah air liurnya anjing. Jadi diingat ya, ada yang mengatakan anjing itu tidak najis. Memang secara zahir yang najis itu bukan tubuhnya, tetapi bukan anjingnya, tetapi air liurnya. Sedangkan kebiasaan anjing itu adalah menjilati seluruh badan dengan air liurnya. Otomatis karena air liurnya yang najis, maka ketika kita memegang hewan tersebut, hukumnya juga najis. Dan cara pembersihannya adalah yaitu dicuci sebanyak 7 kali, dan salah satunya menggunakan debu atau tanah yang suci. Ingat ya. Jadi itu disebut dengan najis mughalladh, najis yang sangat berat. Yang kedua yaitu najis sedang atau disebut juga dengan najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Yaitu najis yang dicuci dengan cara menggunakan air mutlak sampai hilang bau dan juga warnanya. Contohnya najis mutawassithah ini dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan yang kedua najis hukmiyah. Jadi harus
dicuci dengan air mutlak sehingga warna baunya itu hilang. Najis mutawasito ini ada dua macam, yaitu ainiyah dan hukmiyah. Yang disebut dengan najis ainiyah itu apa? Najis yang masih ada terlihat zatnya, bentuknya, kemudian warnanya, rasanya, maupun baunya. Jadi bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita rasakan dengan penciuman. Jadi ada bentuknya, ada wujudnya. Itu najis mutawasito ainiyah. Jadi harus dihilangkan biar hilang bau dan juga warnanya, zatnya. Misalnya seperti pupnya bayi. Bagaimana? Ya harus dihilangkan. Pupnya dulu dihilangkan, kemudian warnanya nanti kan ikut juga akan hilang ketika disabun. Kalau sudah hilang berarti itu sudah suci. Sudah ya. Yang kedua adalah najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Itu najis yang kita yakini ada tetapi bentuknya tidak ada, baunya, rasanya, dan juga warnanya. Contohnya seperti kencingnya kucing. Ya, jadi kita punya peliharaan kucing. Ketika kucing tersebut kencing sudah kering, otomatis kita kan nggak tahu di mana kencingnya kucing tadi letaknya. Kemudian kita bau tuh seluruh tempat, misalnya pojokan. Nah, ketika ada baunya dan diyakini di situ ada najisnya kencing kucing, ya harus kita sucikan. Zatnya sudah tidak ada, tetapi baunya kan ada, ataupun warnanya tidak ada, cuma baunya saja. Makanya yang disucikan hanya di tempat situ saja. Cara mensucikannya bagaimana? Ya seperti hilang baunya tadi. Yang penting adalah hilang sampai dengan baunya hilang. Kan bisa kan kita prediksi, di mana ini kencingnya, di mana letaknya, kemudian kita basuh dengan air yang mutlak tadi, air yang suci dan mensucikan sampai hilang baunya. Tempat yang diyakini tadi tempat kencingnya kucing itu sampai hilang. Selanjutnya yaitu najis yang ringan atau najis mukhafafah. Apa yang dimaksud dengan najis mukhafafah? Yaitu najis yang dapat disucikan dengan hanya memercikkan atau menyiramkan air di tempat yang terkena najis. Itu najis ringan. Contohnya najis yang seperti ini najis apa? Yaitu kencingnya bayi laki-laki. Ingat ya, kencingnya bayi laki-laki sebelum usia, maksudnya sebelum dia itu makan makanan selain ASI. Laki-laki, diingat ya. Kalau cewek sama saja. Kalau cewek itu najisnya najis mutawasito. Cara mensucikannya itu seperti najis mutawasito. Kalau najis mukhafafah, kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibu. Kalau sudah kena susu formula, biasanya kan sekarang kan musimnya susu formula. Jadi bagaimana mensucikannya? Berarti kan sudah
kemasukan apa? Makanan selain ASI. Tetap najisnya itu dihukumi najis mutawasito. Kalau asli ASI saja mulai dari lahir sampai beberapa bulan, 2 bulan, ya, itu dihukumi cara mensucikannya seperti disebut dengan najis mukhafafah. Cara mensucikannya hanya apa? Menyiramkan air saja, mengalirkan air saja. Ya. Airnya dialirkan, misalnya di sini najis. Ya. Kemudian kita ambil gayung, kan kering, dilap dulu kering. Setelah kering, baru disiram dengan air, diratakan. Ya, langsung diratakan gini. Nah, itu kemudian setelah rata di tempat yang diyakini itu kencingnya bayi tadi, itu langsung diambil lap kering, itu sudah suci. Kalau bayinya tadi, diingat ya, bayi laki-laki yang belum memakan apapun, meminum apapun selain air susu ibunya, najisnya disebut dengan najis mukhafafah. Selanjutnya yaitu disebut dengan najis yang dimaafkan atau najis makfu. Apa itu najis makfu? Yaitu najis yang dapat disucikan cukup dengan air jika najisnya kelihatan. Kalau tidak kelihatan, tidak dicuci juga tidak apa-apa. Itu najis makfu. Contohnya darah nyamuk. Ketika kita lagi sholat, sedang sholat ataupun kemana gitu, kemudian ada nyamuk, kemudian kita tepuk, terus kita buang. Sebetulnya ini kan masih ada najisnya. Nah, kan tidak kelihatan sudah, karena sudah tadi dibuang. Nah, darah nyamuk tadi yang menempel tadi, ketika kita gunakan untuk sholat dalam keadaan menempel, itu bisa dimakfu. Disucikan kelihatan disucikan juga tidak apa-apa, tidak disucikan karena tidak ada zatnya tidak ada. Ya, jadi seperti itu. Kalau kamu kena, bisa dihilangkan cuma dengan diambil ujungnya saja yang ada darah nyamuknya tadi. Kemudian dipercikan air sedikit, sudah suci. Air ya, air yang mutlak, bukan air misalnya air minum dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan tadi, yaitu mengenai tentang toharoh yang ke-5, mengenai tentang pengertian hadas. Secara bahasa, hadas itu artinya berlaku atau terjadi. Sedangkan menurut istilah syar'i, hadas yaitu sesuatu yang menyebabkan seseorang harus bersuci. Ingat, secara istilah syar'i yang disebut dengan hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang harus bersuci. Jadi orang yang berhadas ketika mengerjakan sholat, maka itu sholatnya tidak sah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat seseorang dari kamu jika berhadas sehingga dia berwudu. Jadi ketika kita berhadas dan akan melaksanakan sholat, kita harus berwudu. Di dalam hukum Islam, hadas itu dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Yang disebut dengan hadas kecil adalah sesuatu yang keluar dari jalan depan
ataupun jalan belakang. Jadi apa saja yang keluar dari kedua jalan tersebut itu disebut dengan hadas kecil. Contohnya kencing, kentut, berak, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua itu yang termasuk dengan hadas kecil. Yang kedua adalah bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan balik, yang bukan muhrimnya, yang sudah balik dan bukan muhrimnya. Jadi diingat ya, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang sudah balik dan bukan muhrimnya itu menyebabkan batalnya yang termasuk dari hadas kecil, batal wudhunya karena bersentuhan tadi. Apalagi zaman sekarang kan kita biasanya setelah selesai berwudhu kemudian menyentuh tangan teman kita yang cowok menyentuh tangan yang cewek. Nah, itu tetap hukumnya batal wudhunya, harus wudhu lagi. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jadi garuk-garuk kemaluan ataupun tanpa ada penghalang, langsung, itu menyebabkan batalnya atau menyebabkan hadas yang termasuk dalam hadas kecil. Yang keempat adalah tidur dalam keadaan tidak tetap. Maksudnya apa? Tidur tidak dalam keadaan tetap. Contohnya kita menunggu azan, kemudian kita sambil tiduran, ya, tiduran miring ataupun tidurnya yang tidak menetapkan menetapkan pantat kita, sehingga itu menyebabkan batal wudhu kita. Jadi kalau mau terjaga wudhu kita ketika sedang menanti sholat, duduknya harus dengan benar, menetapkan pantat kita sekiranya angin yang keluar dari jalan belakang itu akan terasa. Jadi kalau kita angkat sedikit, kan angin yang keluar itu tidak akan terasa. Makanya itu yang membatalkan wudhu. Jadi ketika menanti azan, kemudian duduk kita itu tidak tetap, artinya tidak menempel dengan sempurna ke lantai misalnya, mengangkat sedikit saja, itu sudah membatalkan wudhu. Jadi harus wudhu lagi. Yang kelima adalah hilangnya akal, seperti mabuk, gila, atau pingsan. Ya, jadi diingat ya, hal-hal yang termasuk hadas kecil yang pertama itu adalah ketika seseorang itu kencing, kentut, atau yang keluar dari apapun itu yang keluar dari dua jalan tersebut. Yang kedua adalah bersentuhan. Ingat ini ya, bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah balik dan bukan muhrimnya. Ingat ya anak-anak ya. Yang ketiga adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jadi secara langsung tanpa ada penghalang sama sekali. Itu yang menyebabkan batalnya wudhu. Kemudian tidur tidak dalam keadaan tetap, menempelkan pantat kita ke lantai dengan sempurna tanpa ada celah sedikit pun. Kalau nanti ada celah, itu yang menyebabkan batalnya. Yang kelima adalah hilang akalnya. Posisinya wudhu, kemudian pingsan, ataupun mabuk dan lain sebagainya, tetap itu hukumnya
batal, termasuk hadas kecil. Adapun caranya itu yaitu dengan cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu atau dengan tayamum. Berwudu atau dengan tayamum. Kalau berwudu kita menggunakan air, kalau tayamum itu menggunakan debu. Dan akan kita bahas di tempat yang lain, di pertemuan yang lain. Yang kedua, hadas yang kedua yaitu adalah hadas besar. Jadi hadas besar ini yang mewajibkan seseorang menghilangkan hadas besar ini itu diwajibkan dengan mandi. Harus dengan mandi. Mensucikannya itu dengan mandi. Apa saja yang termasuk dalam hal-hal hadas besar ini? Yaitu yang pertama adalah bertemunya alat kelamin laki-laki dan wanita, baik itu keluar mani ataupun tidak. Jadi berhubungan, ya, berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Berhubungan suami istri maksudnya. Itu yang pertama adalah yang termasuk hadas besar. Yang kedua adalah keluarnya darah haid dan nifas. Haid dan nifas bagi perempuan. Haid itu sudah biasa, menstruasi biasanya disebut dengan menstruasi atau PMS. Kalau anak-anak menyebutnya itu adalah PMS, ya. Jadi itu haid. Ketika suci, mensucikannya yaitu dengan cara mandi besar. Selain haid adalah nifas. Apa itu nifas? Yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi bukan bersamaan dengan melahirkan, tetapi setelah itu, setelah bayi keluar, kemudian baru disebut dengan darah nifas. Biasanya rata-ratanya adalah 40 harian. 40 hari, 50 sampai 60. Ya, itu nifas. Kalau sebelum itu kok suci, berarti setelahnya disebut dengan haid. Yang keempat adalah orang yang meninggal. Itu dimandikan dengan cara mandi besar. Ingat ya, hadas besar itu yang pertama adalah bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan, baik itu mengeluarkan mani ataupun tidak. Yang kedua, keluarnya darah haid dan juga nifas. Tadi nifas sudah saya sebutkan, saya terangkan juga. Yang ketiga yaitu keluar mani, baik ada maupun tidak, baik ada sebabnya maupun tidak ada sebabnya, seperti mimpi, ihtilam namanya, ya. Jadi kalau biasanya di kitab-kitab itu menjelaskan tentang penjelasannya mengenai tentang itu namanya mimpi basah, ya. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki yang baru menginjak balik. Itu namanya ihtilam. Kalau selain itu ya lihat sebabnya semuanya. Baik ada sebabnya atau tidak ada sebabnya, ketika sudah ihtilam, mimpi keluar mani, itu wajib mandi besar atau disebut dengan janabah. Yang keempat adalah orang yang meninggal. Itu disucikan dengan seperti mensucikannya mandi besar. Itu hal-hal yang termasuk hadas besar. Untuk penjelasan tadi mengenai tentang macam-macam hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Sekarang mandi wajibnya. Setelah toharoh bersuci, kemudian sekarang mandi wajibnya. Apa itu mandi wajib? Mandi wajib adalah mengalirkan atau meratakan air yang suci
ya, mengalirkan, butuh mengalir ya, mengalirkan atau meratakan air yang suci dan mensucikan ke seluruh tubuh, disertai niat dengan tujuan menghilangkan hadas besar. Jadi harus rata, harus mengalir airnya. Kalau tidak, itu yang akan menjadi penghalang kesucian kita. Jadi ada tubuh yang tidak disucikan. Jadi niat inilah yang membedakan antara mandi biasa, mandi sunnah, ataupun mandi wajib. Kalau mandi biasa ya mandi setiap hari kita lakukan, pagi, siang, sore, malam, terserah. Kalau mandi sunnah biasanya sebelum melaksanakan sholat Jumat, sebelum berangkat ke hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Kemudian kalau mandi wajib itu ada niatnya, yaitu untuk niatnya adalah tujuannya menghilangkan hadas besar itu tadi. Itu yang disebut dengan mandi wajib. Mandi wajib ini juga kita kenal dengan mandi jinabah atau janabah. Sebelum melaksanakan mandi wajib harus diketahui rukun, sebab-sebab, sunnah-sunnahnya, dan tata cara mandi wajib itu sendiri. Rukun mandi wajib yang pertama yaitu tadi adalah niat. Jadi baik itu niatnya bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Indonesia ataupun apa, itu tidak dipermasalahkan. Karena niat itu ada di dalam hati. Ya, ingat ya. Jadi niat itu menyengaja di dalam hati menghilangkan hadas besar. Saya dalam hati saya berniat menghilangkan hadas besar, haid atau nifas ataupun jinabat karena Allah Ta'ala. Sudah cukup, meskipun tanpa menggunakan bahasa Arab. Ingat ya anak-anak, meskipun tanpa menggunakan bahasa Arab, karena intinya niat itu adalah menyengaja di dalam hati. Rukun yang kedua, rukun mandi wajib yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan air ke seluruh tubuh. Yang dikatakan tubuh itu berarti mulai dari ujung kepala, ya, rambut sampai dengan kaki, tanpa ada penghalang. Biasanya anak-anak kan sering ada itu, penghapus putih-putih itu tip X namanya, ya, ataupun cat, ataupun lilin, kutek juga, ya, kutek biasanya yang memakai kutek, nah itu harus dihilangkan dulu. Karena apa? Kutek itu termasuk menghalangi air ke tubuh, jadi harus dihilangkan dulu kuteknya, dibersihkan dulu kuteknya, kemudian baru melaksanakan mandi wajib tadi. Ingat ya anak-anak yang punya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki kan pasti punya adik, punya kakak ataupun dan lain sebagainya, saudara perempuan. Kalau yang pakai kutek mau mensucikan diri, mau melaksanakan mandi wajib, itu kuteknya harus dihapus dulu, karena termasuk menghalangi masuknya air ke dalam kuku. Ingat ya. Kemudian membersihkan kotoran yang melekat atau mengganggu sampainya air ke badan tadi ya. Kutek itu tadi ya. Jadi setelah diratakan, dilihat kok ada kutek, nah kuteknya harus dibersihkan dulu. Kok ada cat, catnya dibersihkan dahulu. Kok ada tip X misalnya nyangkut di mana, di kulit, itu juga harus dibersihkan dahulu. Karena itu mengganggu sampainya air ke badan. Jadi rukun mandi wajib itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh,
Dan yang ketiga, membersihkan kotoran yang melekat. Contohnya seperti kutek tadi, ataupun cat, ataupun minyak, lemak, dan lain sebagainya, sehingga mengganggu sampainya air ke badan. Harus dihilangkan dulu. Ingat ya. Ya. Yang kedua, yaitu sebab-sebab mandi wajib. Apa saja yang menyebabkan seseorang itu harus mandi wajib? Yang pertama adalah bersetubuh. Bersetubuh tadi yaitu bertemunya kemaluan laki-laki dan perempuan. Baik itu keluar mani ataupun tidak. Mani dalam kata biasanya bahasa kekiniannya itu adalah sperma. Jadi baik itu keluar sperma ataupun tidak, tetap hukumnya harus mandi wajib. Karena itu salah satu penyebab mandi wajib. Yang kedua, keluar mani. Jadi keluarnya mani tadi tidak dengan jalan bersetubuh, tetapi lewat misalnya mimpi basah. Biasanya ini siapa? Yuk. Ini biasanya habis lihat film apa itu, kemudian mimpi sampai terbawa mimpi dan akhirnya menjadi mimpi basah, maka setelah bangun harus mandi wajib, melaksanakan mandi wajib karena sudah termasuk dari sebab-sebab seseorang diwajibkan untuk mandi wajib. Yang ketiga adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan, sesudah anak tadi keluar. Ya, kalau yang darah keluar bersamaan dengan bayi itu namanya wiladah. Setelah wiladah keluar darah itu disebut dengan nifas. Itu perbedaannya. Yang keempat adalah haid. Ini biasanya terjadi kepada semua wanita, ya, terjadi kepada semua wanita. Ketika setelah selesai haid atau istilahnya suci, akan suci, maka harus mandi wajib. Mandi wajibnya apa? Ya, menghilangkan hadas besar dari haid, itu saja. Niatnya bisa dengan bahasa Jawa, bahasa Madura, ataupun dengan bahasa Indonesia. Tidak diharuskan dengan bahasa Arab. Intinya niat itu di dalam hati. Kemudian yang kelima adalah meninggal dunia. Jika seseorang meninggal dunia, maka yang hidup wajib memandikan orang Islam yang meninggal dunia, kecuali meninggalnya tadi dalam keadaan mati syahid. Kalau keadaan mati syahid, maka tidak usah dimandikan, tidak usah mandi langsung dikubur bersamaan dengan bajunya tadi. Itu kalau mati syahid. Kalau mati meninggalnya tadi seperti penyakit dan lain sebagainya, itu tetap dimandikan. Kalau tidak bisa, misalnya takut akan menular, bagaimana caranya? Cukup dengan ditayamumkan. Karena yang sekarang ini kan masih corona, ya. Jadi bagaimana? Ada yang harus mandi, harus dimandikan. Tidak apa-apa tayamum. Karena corona itu termasuk penyakit menular, dikhawatirkan menularkan kepada yang hidup, maka bisa ditayamumkan. Dia dibungkus dulu dengan plastik sehingga penyakitnya tidak bisa keluar, kemudian baru ditayamumkan. Niatnya tetap ya sama, menayamumkan orang yang sudah meninggal. Siapa yang tayamum? Ya orang yang hidup, bukan orang yang mati, ya. Ingat ya, seperti itu. Itu sebab-sebab mandi wajib. Yang ketiga itu adalah sunnah-sunnahnya mandi wajib.
Sunnah-sunnah mandi wajib itu meliputi yang pertama adalah membaca basmalah. Jadi sebelum melaksanakan mandi wajib, kita disunnahkan untuk membaca basmalah. Jangan keras-keras, ya. Cukup di dalam hati saja juga tidak apa-apa. Sekiranya telinga juga mendengar juga tidak apa-apa. Tanpa menyebut Bismillahirrahmanirrahim, tidak apa-apa. Hanya apa? Di dalam hati juga tidak apa-apa. Karena termasuk sunnah. Kemudian berwudu dulu sebelum mandi. Bagaimana wudunya? Ya seperti hadas kecil tadi. Seperti kita berwudu mau sholat. Seperti itu. Yang ketiga adalah menggosok-gosok seluruh badan. Jadi digosok-gosok. Apa kegunaannya digosok-gosok? Biar kita mengetahui apakah ada benda yang menempel di dalam tubuh kita. Takutnya kalau kita tidak menggosok-gosok, kita tidak hati-hati, kemudian setelah selesai mandi baru kelihatan ada cat ataupun kutek yang masih menempel di tubuh kita. Maka harus mengulang lagi. Karena apa? Ada anggota tubuh kita yang tidak terkena air. Jadi belum disucikan berarti, ya. Yang keempat adalah mendahulukan anggota badan yang kanan. Yang kanan dulu. Ketika mandi pakai gayung, kalau pakai shower ya langsung dari atas, nggak apa-apa, ya. Tapi kan wudhu dulu, disunahkan untuk wudhu. Langsung juga nggak apa-apa, tapi kita tidak mendapatkan kesunahannya. Jadi sunnah-sunnah mandi wajib yang terakhir adalah dilakukan secara berturut-turut. Maksudnya apa? Jadi mulai dari membaca basmalah, berwudu, menggosok, mendahulukan anggota badan yang kanan dulu, itu namanya berturut-turut. Jangan apa? Menggosok-gosok dulu, kemudian meratakan kepala dulu dan lain sebagainya. Terputus-putus, itu namanya tidak berturut-turut. Jadi harus dilakukan secara berturut-turut itu mandinya. Yang keempat, cara mandi wajib. Caranya, jadi ya, geser dulu. Yang pertama adalah membasuh kedua tangan terlebih dahulu dengan niat karena Allah. Jadi yaitu tadi gunanya untuk mengetahui apakah di tangan kita ada kotorannya sehingga mengganggu atau menyebabkan air tidak masuk ke dalam tubuh. Kemudian membasuh kemaluan dengan tangan kiri, ya, istilahnya cebok dulu. Jadi setelah gosok-gosok tangan, kemudian diceboki dulu sekiranya bersih, baru kemudian dilakukan berwudu. Selanjutnya yaitu memasukkan jari-jari dengan dibasuhi ke air atau dibasuhi air ke pangkal rambut. Ambil, kemudian kita gosok-gosokkan. Ya. Kenapa? Biar airnya ini meresap dulu. Ya, takutnya dikhawatirkan ada kotoran atau apa yang mengganggu masuknya air ke kulit kepala. Kemudian selanjutnya yaitu menuangkan air 3 kali ke atas kepala. 1, 2, 3 dengan gayung. Bagaimana kalau tidak dengan gayung ataupun dengan shower? Bisa. Jadi diurutkan dari kepala dulu, kemudian dilanjutkan seperti mandi biasa. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki. Jadi kaki yang kanan dulu yang dibasuh, kemudian dilanjutkan dengan kaki yang kiri. Apa gunanya? Yaitu untuk mengetahui apakah ada kotoran yang menempel di tubuh kita, di
kaki kita. Dikhawatirkan ketika ada kotoran yang menempel, baik itu seperti lilin, cat, kutek, ataupun yang menjadi penghalang masuknya air ke dalam tubuh, itu bisa diketahui. Jadi ya, diulangi lagi mulai dari pertama, yaitu mengenai tentang toharo bersuci ada dua, yaitu toharo sendiri, toharo dari hadas kecil dan juga hadas besar. Biasanya hadas kecil ini sering diremehkan ketika sholat, ketika akan sholat dimanapun tempatnya, itu kebiasaannya terutama para perempuan. Diingat ya, para perempuan harus bisa menjaga kesuciannya dari segi agama dan juga dari segi kesehatannya. Bagaimana caranya? Ketika kita bepergian biasanya kita memakai celana celana, kemudian tidak kita copot celananya. Nah, itu dikhawatirkan ada madhi ataupun wadi yang ada menempel pada kulit kita. Dikhawatirkan seperti itu akan mengganggu sahnya sholat kita karena kita membawa najis. Ya, diingat ya anak-anak. Jadi ketika kita bepergian, ketika kita akan melaksanakan sholat, toharo kita, bersuci kita, berwudu kita harus kita jaga dengan hati-hati. Mulai dari kita kencing sampai kita berwudu. Jadi, dan yang paling penting itu adalah ketika kita sholat dimanapun kita berada, misalnya saat bepergian ataupun kemana, itu celana yang kita pakai harus kita copot dulu. Kenapa? Kalau tidak dicopot, kita kencingnya, mensucikannya bagaimana? Apakah terciprat oleh air kencing tadi? Dikhawatirkan seperti itu. Makanya ketika kita bepergian ataupun di mana saja kita berada, ketika kita akan melaksanakan sholat, bersucinya dari hadas kecil harus dibetulkan dulu, harus disesuaikan dengan syariat Islam. Agar apa? Ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya anak-anak ya, ketika kita bepergian, jangan lupa kita membawa alat ganti untuk kita melaksanakan sholat, agar menjaga tubuh kita, pakaian kita dari yang namanya najis. Untuk itu hati-hati di setiap kita beribadah, harus kita jaga najisnya, harus kita lihat bagaimana tempatnya pakaian kita sesuai tidak dengan syariat Islam. Ya, ketika bersuci, berwudu ataupun apa, jangan sampai ibadah kita itu akan membuat ibadah kita tidak diterima oleh Allah disebabkan hanya masalah kecil yang akan nantinya menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai di sini penjelasan mengenai tentang toharo, mengenai tentang bersuci, mengenai tentang kehidupan sehari-hari di dalam bersuci. Semoga apa yang disampaikan akan berguna dan bermanfaat bagi kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melihat video yang sudah ditayangkan tadi, semoga bisa difahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugasnya, silahkan kalian menulis atau meresum minimal 100 kata. Bisa kalian tulis di buku atau kalian ketik, nanti diupload di link yang sudah diberikan oleh sekolah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.